ini saya cuma ingin sekedar memberikan satu perspektif yang mungkin sebenarnya sudah banyak dipraktekkan oleh masing-masing dari pelaku UMKM, yaitu bagaimana ketika kita membuat keputusan dalam melaksanakan satu aktivitas bisnis dengan pertimbangan maqasid syariah. Oke. Apa itu maqasid syariah? Ya, sebelumnya kita ketika kita bicara UMKM, ya kan akan sangat banyak yang kita bicarakan. Seperti tadi, kita akan bicara tentang modal, kita akan berbicara tentang strategi pemasaran, kita akan berbicara tentang produk, kita akan berbicara tentang sumber daya manusia yang terampil dan lain sebagainya. Nah, yang setiap dari aspek yang kita bicarakan itu membutuhkan satu keputusan, entah itu dari awal sampai akhir. Misalkan kita ingin memulai sebuah bisnis, kita terbentur masalah modal, kita harus memutuskan dari mana kita bisa mendapatkan modal. Pun juga ketika kita ingin membuat satu produk yang ingin kita pasarkan, produk apa kira-kira yang akan kita putuskan untuk kita produksi, dan bagaimana keputusan pemasarannya, dan kemudian bagaimana mengelola income atau penghasilan yang diterima dari usaha. Bicara UMKM, bicara dengan aspek yang sangat banyak sekali, yang itu insya Allah akan sangat panjang ketika dibicarakan semuanya. Artinya, satu perspektif saja, yaitu perspektif maqasid syariah, bagaimana kita bisa memutuskan pada setiap jenjang keputusan bisnis di setiap aspek itu dengan menggunakan pertimbangan maqasid syariah. Tentu mungkin ada sebagian besar yang sudah mengerti apa itu maqasid syariah, tapi kita sekedar berdiskusi dan berbincang saja mengenai itu. Sebagaimana kita ketahui, namanya maqasid syariah itu kan terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Maqasid itu artinya maksud atau tujuan. Kalau syariah itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, ditetapkan oleh Allah bagi kita manusia. Aturan itu bisa berupa perintah, larangan, atau anjuran. Jadi maqasid syariah itu adalah ilmu yang membahas tentang ada apa sebenarnya di balik larangan, ada apa sebenarnya di balik perintah yang Allah tetapkan untuk kita. Misalkan dalam bidang ekonomi, kita sangat banyak menemukan perintah dan kita sangat banyak menemukan larangan. Kita dilarang untuk memakan harta yang dengan cara yang tidak benar, atau kita dilarang untuk makan riba. Kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, apa salahnya riba? Dengan riba, itu kan malah bisa menambah harta seseorang. Orang bisnismen melakukan transaksi ribawi, hartanya bisa bertambah. Tapi mengapa hal itu malah dilarang? Nah, artinya kemudian di sini itulah yang ingin dilihat dari kacamata maqasid syariah. Jadi apa sebenarnya yang ada di balik larangan dan apa yang ada di balik perintah yang Allah tetapkan untuk kita. Nah, dalam penjelasan para ahli diketahui bahwa perintah yang ada dan larangan yang ada dalam syariat itu ditujukan untuk menjaga 5 aspek ini. Aspek agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Nah, di sini ingin kita sambungkan kemudian, artinya saya ingin mengatakan setiap aktivitas kita seharusnya itu ditujukan untuk menjaga 5 aspek ini. Nanti kita akan lihat mana yang lebih dominan dan mana yang bisa untuk diakhirkan. Menjaga agama itu seperti apa? Menjaga agama berarti melaksanakan sesuatu yang memang diperintahkan dan memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh menjaga agama seperti perintah sholat, kemudian larangan berbohong, kemudian menjaga jiwa dan lain sebagainya. Nah, poin-poin ini juga harus ada dalam bisnis, dalam membentuk suatu usaha UMKM katakanlah. Ketika kita ingin memutuskan untuk membangun suatu usaha UMKM, kita harus memutuskan usaha kita ini tujuan akhirnya adalah untuk apa. Biasanya aktivitas bisnis itu ditujukan untuk menjaga harta. Nah, di sini menjaga harta adalah satu tujuan utama dari bisnis. Tapi dengan adanya tujuan tersebut bukan berarti harus mengesampingkan tujuan-tujuan yang lain dari tujuan-tujuan syariat yang 4 ini. Artinya
ketika tujuan kita adalah untuk menambah harta, jangan sampai kita mengurangi agama, jangan sampai mengurangi jiwa, jangan sampai mengurangi akal, dan jangan sampai mengurangi kehormatan. Nah, ini singkat seperti ini. Kemudian setelah kita sudah menentukan, artinya kita punya satu aktivitas bisnis, entah itu membangun bisnis atau mengembangkan, kita sesuaikan dengan tujuan syariat, yaitu untuk menjaga harta. Nah, kemudian detail aktivitas-aktivitas yang ingin kita lakukan dalam aktivitas bisnis itu kita susun dari berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas maqasid syariah yaitu daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, primer, sekunder, dan tersier. Nah, kita bisa identifikasi ketika kita ingin melakukan satu kegiatan bisnis seperti pemasaran, seperti ekspansi pasar, seperti misalkan membuat produk baru. Nah, kita identifikasi apakah itu merupakan skala daruriyat, hajiyat, atau tahsiniyat. Sedikit penjelasan mengenai daruriyat, yaitu sesuatu yang kalau tidak dilakukan maka bisnis akan terhenti. Kita akan simulasikan nanti ini. Hajiyat, apabila tidak dilakukan bisnis tetap bisa jalan, tapi kondisinya apa adanya, kondisinya pas-pasan tapi tetap bisa jalan. Tahsiniyat di sini bisnis berjalan sudah seperti biasa, tapi kemudian ada tambahan yang dilakukan untuk lebih menambah kenyamanan ketika berbisnis. Ilustrasinya mungkin seperti ini. Jadi pertama, ketika kita punya suatu rencana bisnis, kita tentukan dulu nanti aktivitas itu akan berkaitan dengan apa. Apakah dengan agama ada kaitannya, apakah dengan jiwa ada kaitannya, apakah dengan menjaga akal ada kaitannya, kehormatan dan harta. Nah, setelah itu dari setiap poin aspek maqasid syariah ini itu ditentukan skala prioritasnya, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Misalkan dalam aktivitas bisnis kita punya rencana, yaitu apa? Dalam masa pandemi ini banyak UMKM yang terkena dampaknya, sehingga dia harus berpikir, apakah saya harus menutup bisnis saya atau saya harus mempertahankan bisnis saya itu? Nah, pilihannya ada dua. Kemudian ketika dia sudah memutuskan bahwa saya akan mempertahankan bisnis, kenapa? Alasannya adalah kalau tidak saya pertahankan bisnis ini, maka saya tidak akan punya pemasukan. Dengan saya tidak punya pemasukan, maka katakanlah keluarga tidak bisa dinafkahin, kemudian pendidikan tidak bisa diteruskan. Nah, kemudian agama dan akal juga seperti itu pengaruhnya. Ada rencana, saya ingin mempertahankan bisnis dengan cara menambah modal. Nah, di sini kita bisa kategorikan bahwa ini dalam aspek maqasid syariah ini termasuk dalam menjaga harta. Apa maksudnya? Kita ingin harta tetap ada dan tetap berkembang. Nah, artinya ini berarti disyariatkan oleh syariat. Nah, kemudian nanti akan ada pilihan, yaitu menambah modal dengan utang. Utang itu nanti kan bisa jadi dua pilihan, utang yang tanpa riba dan utang yang riba. Kalau ternyata ada tawaran untuk menambah modal dengan utang riba, maka di sini akan kontroversi, akan berlawanan dengan perintah menjaga agama. Maksudnya gimana? Kita tahu riba itu ada larangannya dalam Al-Quran dan termasuk dari satu dosa besar. Artinya apa? Secara agama, larangan riba itu benar-benar harus dijaga. Nah, di sini kemudian seolah-olah ada pertentangan, yang sebelah kiri itu kita diharuskan untuk menjaga harta. Tapi kemudian ternyata apa yang ingin kita lakukan dari menjaga harta tersebut bertentangan dengan menjaga agama. Mana yang harus didahulukan? Apakah tetap kita bisa mempertahankan bisnis dengan menambah modal plus itu dengan utang riba atau bagaimana? Nah, kan seperti ini. Jadi ilustrasi lanjutannya, mungkin setiap aktivitas bisnis kita bisa perinci seperti ini. Aktivitasnya seperti misalkan membuat produk baru, itu untuk menjaga harta, unsur maqasidnya, skala prioritasnya adalah hajiyat, ya. Kemudian
membuat catatan keuangan itu daruriyat untuk kejelasan keberlangsungan bisnis. Promosi via sosmed itu untuk menjaga harta. Skala prioritasnya hajat tentu harus diperhatikan ketika promosi, aspek-aspek apa saja yang berpotensi untuk tidak sesuai dengan unsur makosid yang lain. Mempertahankan bisnis, menjaga harta itu skala prioritasnya daruriyat sehingga harus dilakukan. Di sini contoh yang terakhir seperti yang sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya, mencari modal dengan berutang. Ada dua pilihan ketika misalkan kita ingin bertahan. Mencari modal, pilihannya adalah berutang dari bank syariah, berutang dari bank konvensional. Nah, kalau misalkan kita lihat, dengan kita mendapatkan uang dari utang, usaha kita bisa tetap berlangsung. Nah, ketika itu didapatkan dari bank syariah, unsur makosidnya itu menjaga harta terjaga, dan juga agama juga terjaga. Kenapa? Karena menghindari larangan yang ditentukan, yaitu untuk menghindari riba. Nah, kemudian, tapi kalau kita ke bank konvensional riba, ya kan, menjaga hartanya dapat dengan utang yang kita dapatkan dari bank konvensional, kita akan dapat uang itu bisa kita gunakan untuk keberlanjutan bisnis kita. Tapi di sisi lain, itu tidak sesuai dengan aspek menjaga agama. Kenapa? Karena kita menabrak larangan riba. Padahal larangan riba itu sangat-sangat diperhatikan dalam Islam. Jadi di sini keputusan kita bagaimana? Keputusan kita adalah, ya artinya ketika kita memutuskan satu hal, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang lain dari aspek-aspek makosid itu. Jadi jangan ketika kita ingin menambah harta, tapi kita malah menabrak agama ataupun jiwa ataupun hal-hal yang lain dari unsur makosid.